Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeten Gandoko, NPM 276 dari kelas analisis multivariat B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis PET menggunakan aplikasi SPSS. Di sini NPM saya 276 dan itu artinya genap, maka saya menggunakan data UTS genap. Untuk pertama-tama ini kita hapus terlebih dahulu saja. Dan untuk variabel view-nya kita rubah pada bagian X, kita rubah ke scale. Untuk yang Z juga sama, dan untuk yang Y juga sama, dan untuk sisanya kita ubah ke ordinal saja. Oke, sudah benar. Dan untuk X ini kita beri label kualitas produk. Untuk Z nya citra merek, dan untuk Y nya keputusan pembelian. Lalu selanjutnya kita melakukan analyze, dan berikut caranya: regression linear. Kita masukkan kualitas produk terlebih dahulu ke independen, lalu citra merek ke dependen. Oke. Kemudian langkah selanjutnya analyze lagi, regression linear. Kita tarik citra merek dari dependen ke independen, dan kita masukkan keputusan pembelian ke dependen. Lalu oke. Sebelum saya melakukan interpretasi data ini, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk skincare NDD. Di sini untuk kualitas produk dilambangkan sebagai X, citra merek sebagai Z, dan keputusan pembelian itu Y. Untuk hipotesisnya, H1 itu kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek, H2 kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, H3 citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan H4 nya citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan untuk uji hipotesisnya, yang pertama kita lihat di koefisien. Di sini signifikan dari kualitas produk sebesar 0,000, dan itu masih di bawah dari 0,05, dan untuk koefisiennya sebesar negatif 0,187. Artinya H1 ini ditolak karena terbukti bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap citra merek. Dan untuk yang H2 kita lihat di model kedua. Di sini kualitas produk sebesar signifikan 0,000, sama kayak tadi masih di bawah 0,05, dan untuk nilai koefisiennya positif 0,341. Di sini H2 diterima karena H2 diterima artinya terbukti bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Untuk selanjutnya citra merek signifikannya sama kayak tadi 0,000, dan koefisiennya positif 0,555, artinya H3 diterima, terbukti bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dan untuk melakukan uji H4 kita menggunakan website namanya Sobeltest, dan pada tabel ini kita masukkan data dari SPSS kita tadi. Di sini sebesar negatif 0,187. Untuk B nya kita ke model 2, 0,555. Dan untuk SA kita kembali ke model 1. Kita lihat di standard error, di sini tertera 0,050. Untuk SB nya kita ke model kedua. Di sini tertera 0,126.
lalu kita calculate. Di sini kita lihat pada p value nya nilainya 0,0043 sekian. Artinya hipotesis diterima, artinya terbukti bahwa citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Untuk selanjutnya di hubungan kausalitas, di sini citra merek nilai koefisiennya 0,555 menunjukkan citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin baik citra merek NDD, maka akan membuat keputusan konsumen untuk membeli skincare semakin naik. Dan untuk uji determinasi kita lihat di modul summary, kita lihat adjusted R square di sini sebesar 0,114 menunjukkan bahwa kualitas produk mampu mempengaruhi citra merek sebesar 11,4%, sedangkan sisanya 88,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dan untuk selanjutnya kita ke modul kedua, di sini adjusted R square-nya 0,243 menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek mampu mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 24,3%, sedangkan sisanya 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.